1. Siapa yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan? A. Pemerintah daerah. B. Badan Kepegawaian Negara. BKN. C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. D. Dewan Perwakilan Rakyat. E. Mahkamah Konstitusi. BKN memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor pemerintahan, termasuk dalam regulasi kepegawaian. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur mengenai A. Pembayaran gaji ASN, B. Pembinaan karir ASN, C. Pengadaan ASN, D. Pemberian tunjangan bagi ASN, E. Pemberhentian ASN. Undang-undang ini berfokus pada pengembangan dan pembinaan karir ASN, agar mereka lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Apa yang menjadi tujuan utama dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS? A. Meningkatkan jumlah PNS, B. Menjamin kesejahteraan PNS, C. Meningkatkan kinerja PNS, D. Mempersiapkan pensiun PNS, E. Membuat aturan baru terkait cuti PNS. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS, agar lebih profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan. 4. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, upaya administratif dilakukan untuk A. Memberikan penghargaan kepada PNS, B. Menyelesaikan konflik PNS secara administratif, C. Mengatur penggajian PNS, D. Melakukan rekrutmen PNS, E. Menilai kinerja PNS secara tahunan. PP ini mengatur penyelesaian konflik yang terjadi antara ASN dengan pihak lain melalui prosedur administratif yang jelas. 5. Apa tujuan dari penerapan jabatan fungsional bagi ASN? A. Meningkatkan fleksibilitas penempatan ASN, B. Mempercepat promosi jabatan di pemerintahan, C. Menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keahlian spesifik, D. Mengurangi jumlah pegawai negeri, E. Membatasi jumlah jabatan yang ada. Jabatan fungsional memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu, sesuai dengan tanggung jawab fungsionalnya. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mencakup hal terkait A. Pemberian izin usaha kepada masyarakat, B. Pengelolaan administrasi kependudukan, C. Pengaturan tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, D. Pembentukan kebijakan luar negeri, E. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. UU ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pejabat dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan. 7. Apa yang dimaksud dengan jiwa korps? Dalam konteks PP Nomor 42 Tahun 2004, A. Kode Etik PNS, B. Semangat dan integritas sebagai bagian dari ASN, C. Pengembangan jabatan fungsional, D. Penilaian kinerja PNS, E. Tugas administratif PNS. Jiwa korps mencakup semangat kebersamaan, loyalitas, dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap PNS dalam menjalankan tugas negara. 8. Tujuan utama dari peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS adalah A. Menjaga kestabilan mental PNS, B. Mengatur hak cuti PNS, C. Mengurangi jumlah PNS, D. Meningkatkan kesejahteraan PNS, E. Membatasi jumlah pernikahan PNS.
Peraturan ini bertujuan untuk menjaga agar urusan pribadi PNS tidak mengganggu tugas dan kinerjanya di tempat kerja. 9. Apakah yang dimaksud dengan pensiun bagi janda atau duda PNS? A. Pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. B. Hak pensiun yang diberikan kepada keluarga PNS setelah yang bersangkutan meninggal dunia. C. Pembebasan tugas setelah pensiun. D. Kewajiban bagi PNS yang memasuki masa pensiun. E. Pemindahan tugas kepada keluarga PNS yang meninggal. Pensiun bagi janda atau duda PNS adalah hak yang diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan setelah PNS yang bersangkutan meninggal dunia. 10. Menurut Herzberg, faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja disebut A. Faktor higiene, B. Faktor motivator, C. Faktor penghargaan, D. Faktor lingkungan, E. Faktor pemenuhan kebutuhan. Herzberg membedakan antara faktor motivator yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, dan faktor higiene yang jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasan.